Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dengan nomor NIM H1B12008. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana dan apa yang dimaksud dengan problem civil society, yang mana hal ini amat dekat kaitannya dengan latar belakang yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, hal yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan civil society. Nah, civil society ini sering juga disebut dengan masyarakat madani, yang mana dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Lalu, bagaimana sih pengertian civil society menurut para ahli? Nah, di sini saya akan mengambil pengertian dari para ahli dengan nama Adam Ferguson, yang mana ia itu mencetuskan pendapatnya tentang civil society pada tahun 1767. Ia berpendapat bahwa civil society ini sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab yang diberikan secara solidaritas sosial yang terlihat oleh elemen masyarakat, yang mana sikap saling menyayangi antar warganya. Lalu secara alamiah lebih jelasnya civil society ini dipahami sebagai kebaikan dari masyarakat primitif atau masyarakat yang cenderung barbar. Lalu bagaimana masyarakat madani di Indonesia itu sendiri? Nah, untuk masyarakat madani di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keberagaman, yang kedua adalah saling sikap pengertian sesama anggota masyarakat, dan yang ketiga adalah toleransi dan memiliki sanksi moral. Nah, dari karakteristik tersebut ternyata diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani di Indonesia, yang mana nantinya keberadaan masyarakat madani ini dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata karakteristik dari masyarakat madani itu di Indonesia sudah terjadi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai dikenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industri, lalu urbanisasi dan pendidikan modern, yang mana hasilnya itu antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit di perut bumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, politik di Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan kemandirian beresiko dan juga dicurigai sebagai kontra revolusi, sehingga perkembangan pemikiran itu menuju masyarakat madani kembali terbentuk. Perkembangan Orde Lama dan munculnya Orde Baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia, yang mana pada masa Orde Baru dalam bidang sosial ekonomi terciptanya pertumbuhan ekonomi serta tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris. Lalu tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan semakin tingginya tingkat pendidikan, yang mana sedangkan dalam hal politik Orde Baru memperkuat posisi negara di segala bidang. Intervensi negara yang kuat akan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan.
Ternyata hal ini berakibat pada terjadinya kemerosotan, kemandirian, dan partisipasi politik di Indonesia. Masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan. Setelah Orde Baru tumbang dan akhirnya diganti oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menoreh secerca harapan. Nah, hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak asasi setiap warga negara yang intinya mengerahkan pada aspek kemandirian dari warga negaranya. Lalu ada sebuah konsep dari masyarakat madani, yang mana masyarakat ini tentunya adalah masyarakat yang menginginkan kedamaian, sejahtera, keterbukaan, maju, modern, ya, atau yang lebih dikenal dengan yang tadi civil society atau masyarakat madani. Oleh karena itu, dunia pendidikan sebagai bagian dari pendidikan umat manusia harusnya selalu senantiasa dong dalam membangun, tentunya menuntut suatu pendidikan yang sesuai. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan bagian dari masyarakat dengan kebudayaan yang konkret. Maka pembentukan masyarakat madani dengan sistem nilai yang ingin diwujudkan tidak lepas dari konfigurasi nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Ada beberapa ahli yang mengemukakan berbagai macam konsep untuk civil society, yang mana diantaranya adalah Hikam, yang mana ia berpendapat bahwa civil society ini secara konstitusional merupakan pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua ada Victor Pérez Díaz yang menyatakan bahwa civil society lebih menekankan kepada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasannya, mempunyai sistem ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain yang saling menompang. Nah, dari uraian para ahli yang tadi saya sebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa civil society atau masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat dengan terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang cenderung sangat tinggi. Untuk mewujudkannya, terbentuk civil society ini dalam kehidupan bernegara diperlukan beberapa syarat. Yang pertama adalah diakui dan dilindungi hak-haknya individu dan kemerdekaan bersertifikat serta mandiri dari negara. Lalu adanya ruang publik yang dalam mengartikulasikan isu-isu politik itu sendiri. Lalu ada terdapatnya gerakan-gerakan masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. Lalu selanjutnya adalah terdapat kelompok inti, di mana kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi. Nah, setelah kita membahas tentang konsep, tentunya ada berbagai masalah-masalah di dalam civil society atau di dalam masyarakat madani itu sendiri, yang mana masyarakat madani ini di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya kan. Yang pertama adalah keberagaman, lalu ada saling pengertian antara anggota masyarakat lainnya, lalu ada toleransi yang tinggi dan juga memiliki sanksi moral. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa, yang mana hal ini digunakan sebagai alat legitimasi hukum.
atau legitimasi politik, yang mana akibatnya seluruh usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kontrarevolusi sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali menjadi terhambat. Nah, dari masa Orde Lama sampai dengan era reformasi ini, permasalahan diwujudkan masyarakat madani di Indonesia itu selalu menunjukkan hal-hal yang sama. Beberapa masalah yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model di Indonesia itu, yang pertama adalah semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. Lalu yang kedua adalah LMS dan partai politik yang muncul di saat tertentu saja sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Yang ketiga adalah burst atau perkembangan pesat dan semakin canggihnya tetapi justru feminisme masyarakat yang terjadi. Lalu ada kaum cendekiawan yang semakin banyak tetapi cenderung berorientasi kepada kekuasaan, tidak kepada masyarakat. Lalu adanya kurang percaya diri dalam bersaing dan senantiasa rendah hati. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, kita harusnya melakukan sebagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai kehidupan madani yang strategis. Terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kehidupan madani, yaitu lebih mementingkan integritas nasional dan politik, yang mana strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi dan strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat daerah demokrasi. Masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat yang telah mencapai kehidupan madani apabila di dalamnya telah memiliki yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Lalu yang kedua adalah berpendidikan maksimal atau yang kita sebut dengan pendidikan yang berkualitas. Lalu ada yang ketiga adalah kembali menjadi insan yang Pancasilais. Lalu yang keempat memiliki cita-cita atau komitmen dan harapan secara kolektif untuk setara dengan negara-negara maju lainnya. Lalu yang kelima, kita harus memiliki kepercayaan diri untuk saling bersaing. Lalu ada yang keenam adalah loyalitas terhadap bangsa kita dan negara Indonesia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan birokrasi itu secara positif, tetapi ada juga para ahli yang mendefinisikan birokrasi itu secara negatif. Nah, birokrasi positif maksudnya adalah birokrasi legal atau rasional yang bekerja secara efisien dan efektif, yang mana birokrasi ini tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dengan masyarakat untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan negara, yang mana artinya birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun rakyat dengan tokoh pendukungnya adalah Max Weber dan Hegel. Birokrasi secara negatif, yang mana hal ini bermakna bahwa sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, yang mana organisasi-organisasi itu timbul lalu boros, tidak efisien dan tidak efektif, mereka korupsi dan lain-lain. Birokrasi baginya adalah sebagai suatu hal untuk penindasan atau bagi kaum yang lemah dan hanya membela kepentingan orang-orang kaya, yang mana artinya birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya yang semakin kaya dan orang yang miskin bakal akan semakin miskin. Ternyata dari hal yang positif dan negatif tadi, ternyata masih ada kelompok yang memaknai sebagai birokrasi itu makna netral, di mana hal ini bermakna sebagai keseluruhan pejabat negara
pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Nah, lalu bagaimana sih hubungan pemerintah pusat dengan daerah? Nah, untuk memperjuangkan mewujudkan masyarakat madani diperlukan dukungan sistem kelembagaan yang sesuai. Nah, baik dalam bidang politik, lalu ekonomi, lalu maupun pemerintahan, sistem kelembagaan tersebut harus dapat menjamin pemeliharaan komitmen dan konsistensi antar pelaku sikap ataupun kebijakan, kegiatan, dan tindakan, yang mana setiap warga, bangsa, dan aparatur negara ataupun pemerintah dan masyarakat dengan nilai-nilai masyarakat madani, sehingga perjuangan mewujudkan masyarakat madani pun dapat berlangsung secara harmonis. Nah, pada pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tatanan dan daya saing perekonomian bangsa, dalam rangka itu pemerintah menyelenggarakan negara dengan baik di pusat maupun di daerah-daerah perlu memperhatikan antara lain prinsip yang pertama adalah pemberdayaan, yang mana dalam hal ini pemerintah mengembang tugas untuk pembangunan dan tidak harus berupaya melakukannya sendiri, yang mana sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus diikut campurkan dan diberdayakan. Lalu ada yang namanya pelayanan, yang mana dalam hal ini pelayanan memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui kebudayaan, kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan yang juga difilter atau diterjemahkan ke dalam standar laku yang dapat diterima oleh umum dan dapat dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik pusat maupun di daerah. Lalu ada yang namanya transparansi dan akuntabilitas, yang mana dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping sistem manajemen publik harus dikembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitasnya, serta bersikap terbuka untuk mendorong para pemimpin dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya yang berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik yang dimaksud, serta dapat menjadi diri mereka sebagai panutan masyarakat dari bagian pelaksanaan penanggung-jawaban untuk masyarakat dan negara. Lalu ada yang namanya partisipasi, yang mana masyarakat diikut sertakan dalam proses menghasilkan public good and service dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan, yang mana hal ini bukan semata-mata dilayani. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat harus ditingkatkan dalam kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi itu ditingkatkan. Nah, menurut saya problem yang terjadi dalam lingkungan sekitar juga dapat terjadi pada ranah berpolitik kan, sehingga pemerintah dapat disebabkan oleh rekrutmen partai politik dan rakyat awam yang kurang akan info mengenai setiap kandidat, yang dapat menyebabkan terjadi penyelewengan akan tugas yang diberikan. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang bersih, terutama dalam hal di politik pemerintah, sehingga bisa menjadi negara demokratis yang sesungguhnya tidak berpatok pada perbedaan semata. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai civil society, birokrasi politik, dan stagnansi hubungan pusat dengan daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.